Nah, ini kita sebenarnya berempat doang harusnya. Kurang dua lagi yang masuk. Jadi ini suaranya jelas apa enggak? Ya, kurang jelas. Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Oke, Iya, jelas. jelas kan ya, Nadira? Iya, jelas, Kak. Ya, kalau misalnya ada distrak sedikit, soalnya lagi di kafe. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. jadi hari ini kita bakal bahas materi terakhir ya, laporan keuangan. Jadi di sini laporan keuangan ya teman-teman. Jadi laporan keuangan tuh biasanya kita ada 5 ya. Kalau untuk di perusahaan biasa. Kecuali kalau di pemerintahan itu bisa sampai 6 sampai 7. Ya. Kalau laporan keuangan yang biasa kita lakukan itu kayak laporan laba rugi, perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan di dokumen penting yang memberikan informasi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat perusahaan nih, teman-teman kalau misalnya join perusahaan atau masuk perusahaan atau tiba-tiba di interview nih, diajak interview. Nah, misalnya perusahaan itu TBK, teman-teman bisa lihat laporan keuangannya tuh di Bursa Efek Indonesia. Jadi dicek dulu Bursa Efek Indonesia, laporan keuangannya kayak gimana, bagus atau enggak nih cash flow-nya gitu. Setiap tahun, kelihatan tuh cash flow-nya setiap tahun. Terus debt rasionya kayak gimana gitu. Terus gross profit-nya naik turun nggak setiap tahun gitu. Maksudnya naik terus nggak atau turun gitu di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya gitu. Biasanya bisa tuh diukur 5 tahun atau 3 tahun, 4 tahun. Gitu ya teman-teman. Jadi laporan keuangan tuh intinya sih informasi gitu, informasi yang kita butuhin. Mungkin kita sebagai investor kecil-kecilan lah ya, kalau misalnya kita masukin saham-saham gitu kan di iPod atau di platform-platform bisa masukin saham, bisa tuh teman-teman. Jadi kita cek dulu laporan keuangannya kayak gimana untuk ngelihat perusahaan itu ya. Meskipun ada nggak sih kalau laporan keuangan yang dibuat dimanipulasi dan lain-lain, bisa. Tapi kan kalau udah masuk Bursa Efek Indonesia harusnya udah masuk QC-nya si Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi udah dicek lah. Udah dicek laporan keuangan itu harusnya real. Nah, lanjut. Nah, di sini pertama tuh ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu biasa ya teman-teman, yang ada aset, liabilitas plus ekuitas gitu. Kan kalau misalnya itu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, kalau di laporan keuangan yang biasa kita lihat misalnya di Bursa Efek Indonesia, itu biasanya urutan aset dulu dari yang current, terus non current, habis itu liabilitas, dari yang current terus ke non current, yang terakhir itu ekuitas. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini contoh biasanya kertas kerjanya kayak gitu. Nah, lihat ya teman-teman, ini ada judulnya CZ. Nah, ini cuma biasanya buat pelatihan doang. Tapi kalau misalnya buat laporan keuangan sesungguhnya biasanya yang ini nih di bawah sini, di bawah sini. Nah, biasanya bos ini. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat nih, ada aktiva lancar. Oh ya, sorry, ini kayaknya belum update. Harusnya aset lancar gitu. Nah, ini aset tidak lancar ke tanah dan lain-lain. Nah, ini ya, kalau ada pengelompokannya sesuai dengan PSAK 1 yang PSAK 1 yang terbaru gitu. Laporan keuangan sesuai dengan klasifikasinya gitu. Yud. Nah, habis itu kita ada laporan laba rugi. Nah, kalau laporan laba rugi, tahu lah ya teman-teman, laporan laba rugi itu kan isinya pendapatan, beban-beban, terus sampai jadi laba bersih atau rugi kotor, rugi bersih gitu. Ya kan? Jadi kita masukin nih pendapatan-pendapatan dari awal. Misalnya kalau kita buat laporan 1 tahun, berarti kita masukin dari Januari sampai Desember. Nanti habis itu dikurang beban-bebannya ya, beban-bebannya kita kelompokin juga, ada yang namanya beban. Sekarang kan kalau di laporan keuangannya diaturnya penjualan dikurang beban pokok penjualan ya kan, habis itu dikurangin beban operasional, habis itu
dikurangin beban umum administrasi, habis itu terus dikurang-kurangin gitu sampai hasilnya PAT atau dia PAT apa sih, profit after tax. Nah ini contoh untuk ini ya teman-teman, laporan laba rugi per periodik. Jadi kan ada perpetual sama periodik kan. Kalau periodik itu berarti kan pencatatan persediaannya nggak dicatat di awal gitu. Jadi tulisannya pembelian atau penjualan. Nah ini ada kayak ginian nih. Ada returnya, ada ininya, terus dikurangin sama ini harga pokok. Harusnya ini lebih lebar, lebih banyak lagi sih untuk isinya. Biasanya ada pembeliannya dikurang ditambah persediaan awal, ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir. Biasanya di sini harusnya kayak gitu. Nah ini sebenarnya template-nya sama ya teman-teman. Kalau di laporan laba rugi ini kayak gini nih. Ujungnya nanti teman-teman dapat laba bersihnya. Next, nah ini untuk laba rugi periode perpetual ya teman-teman. Jadi langsung dikurangin BPP-nya, terus dikurangin bahan penjualan dan lain-lain. Terus terakhir di bawah dikurangin pajak. Pajak sesuai dengan hitungan PPh 29-nya teman-teman. Habis hitung PPh 29 kan jadiin PP 25 untuk bayar per bulannya kan. Untuk angsurannya. Lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Kira mau tanya? Belum ada, Kak. Belum ada? Oke. Terus ini laporan perubahan ekuitas teman-teman. Laporan perubahan ekuitas tuh jadi kan kita punya modal awal nih. Modal awalnya berarti kan kita bakal bertambah gitu. Modal awal entah bertambah entah berkurang modal itu. Jadi nanti modal ditambah sama laba atau rugi ya. Kalau rugi ya dikurang berarti modalnya. Jadi tinggal dilihat aja di akhir tahun tuh kita laba atau rugi. Kalau rugi berarti nanti bakal ngurangin modalnya. Nanti kalau misal laba biasanya dimasukin laba ditahan. Jadi masuk di bawahnya. Cuman sekarang kita sih RE ya, return earnings gitu. Kadang ada yang positif, ada yang negatif. Nah ini contoh laporan perubahan modal ya teman-teman. Nah ini sih saya pakainya yang buat latihan aja ya. Tapi nanti kalau nyatanya tuh teman-teman bisa dilihat di laporan keuangan yang di Bursa Efek Indonesia. Jadi udah jelas banget tuh perubahan modal tuh benar-benar kalau misalnya lihat TBK ya complicated sih. Dari ada saldo awalnya, terus habis itu ada mutasinya, penambahan pengurangan gitu. Nanti kelihatan dari awal 31 Desember 2021, nanti di bawahnya ada 31 Desember 2022 gitu. Nah ini kayak gini sih contoh kalau buat pembelajarannya ya. Modal awalnya ini 235. Terus laba bersihnya tuh 67 juta, berarti kan ditambah. Terus habis itu dikurangin untuk kerugian lainnya, ya, dikurangin laba ditahan, terus dikurangin sama efek koreksi, misalnya ada efek koreksi. Kita lanjut. Terakhir tuh ada laporan arus kas ya teman-teman. Nah, laporan arus kas ini biasanya lebih complicated ya, karena benar-benar kita harus tahu nih kasnya gimana keluar masuknya gitu. Dan ini benar-benar dilihatin sama perusahaan karena buat ngejaga cash flow perusahaan kan kita harus tahu nih keluar masuknya kayak gimana gitu. Nah, ini laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini ada 3 kegiatan teman-teman. Ada kegiatan operasional, terus ada kegiatan investasi, ada kegiatan pendanaan. Nah, kalau kegiatan operasi itu ya contohnya kayak bayar beban-beban sama pendapatan dari hasil jualan kita gitu. Kegiatan operasionalnya lah. Nah, kalau aktivitas investasi, contohnya tuh kayak kita beli aset, kayak kita beli mobil, kita beli apa yang buat
nanti bakal apa ya, jadi pendapatan kita gitu. Barat kalau di factory nih kita beli alat-alat kayak mesin gula atau mesin apapun lah, tergantung factory-nya. Nah itu nanti itu investasinya teman-teman, sama aja kayak kita beli aset tetap lah. Terus ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini ya kita bisa lihat aktivitas pendanaannya tuh dari misalnya kita minjem dari bank atau kita dapat modal dari pemilik perusahaan, kita dapat dari CEO gitu. Jadi biasanya kita masukin di aktivitas pendanaan. Nah, perbedaan kan di sini ada harus secara langsung dan tidak langsung ya, direct indirect. Kalau mau bedain harus kas langsung sama tidak langsung tuh di sini ya teman-teman, di kegiatan aktivitas operasional. Untuk aktivitas investasi pendanaan itu sama sih, ininya aja yang beda gitu. Nah, ada yang mau ditanya sampai sini teman-teman untuk arus kas? Gimana, Dipo? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Lanjut, Untuk arus kas. belum ada. Belum ada ya? Ya, nih contohnya ini arus kas langsung. Nah, arus kas langsung bisa kelihatan di sini teman-teman. Jadi dia itu di laporan arus kas di aktivitas operasionalnya tuh dia cuma ini doang sebenarnya. Kas diterima dari pelanggan, ya kan, misalnya 20 juta, terus dikurangi sama pembayaran beban-beban atau pembayaran kepada kreditur. Jadi beban pembayaran kreditur ya di situ semua. Jadi langsung dikurang tuh kas yang masuk sama kas yang keluar. Nah, hasilnya segini. Nanti habis itu baru kegiatan apa? Aktivitas investasinya nih 30 juta, terus dikurang salah ada penambahan pembayaran kas untuk beli gedung, berarti dikurang nih 30 juta. Kalau misalnya kita ada jual di sini apa, misalnya kita ada jual peralatan atau fix aset, otomatis itu bakal jadinya masukan ya teman-teman. Jadi bukan dikurangi. Nah ini kalau ini kan dikurangi. Nah terus laporan arus kas dari aktivitas pendanaan teman-teman. Kalau aktivitas pendanaan ini udah jelas ya teman-teman. Jadi dari investor, terus dari misalnya dari investor bisa, terus dari kita minjem dari bank bisa, loan. Itu sih ada dua itu sih biasanya masuknya dari investor sama loan, kita pinjaman lah, pinjaman atau kita menerbitin bunga obligasi gitu, atau kita mau ngejual saham, biasanya itu masuknya aktivitas pendanaan. Terus dikurangi sama penarikan kas oleh pemilik gitu. Ya kalau ada prive ya udah dikurangi. Nah, nanti ini 11 juta dikurangin 30 juta terus ditambah sama 25 juta. Jadi hasilnya 6 juta ya teman. Kalau untuk arus kas yang ini gitu. Nah, habis itu kita lanjut ke arus kas metode tidak langsung ya teman. Nah, tidak langsung itu bedanya tadi saya bilang dari kegiatan operasionalnya. Nah, kegiatan operasionalnya ini nih. Tadi kan kas yang diterima kan, masuk kas yang diterima. Pokoknya dari pendapatan semuanya kas diterima lah. Gitu. Nah, kalau di sini cuma laba bersih doang, teman-teman. Laba bersihnya 417 juta. Jadi hitungnya tuh dari laba bersih. Sebenarnya di sini biasanya dikurangin sama depresiasi, karena depresiasi itu nggak masuk ke arus kas, terus ditambah atau dikurang sama piutang usaha, utang usaha atau yang lain-lain lah di sini ya. Jadi kayak kalau misalnya ini kan piutangnya bertambah ya teman-teman, berarti ada kemungkinan dari 2021 ke 2023 piutang itu berkurang. Nah, tapi di sini jadinya nambah. Terus kalau utang usahanya minus, ini kan ngurang nih. Kalau utang usaha minus berarti ada kemungkinan utangnya bertambah.
Kenapa? Karena kan kalau utang bertambah otomatis kita belum bayar. Gitu. Nah, jadi minus. Kalau piutang berkurang, ya piutang berkurang otomatis kita ada pemasukan duit dong. Nah, makanya logikanya dari situ sih. Kalau untuk ini nih harus kas yang metode tidak langsung. Kalau dibilang gampangan langsung apa tidak langsung, rata-rata perusahaan pakainya metode tidak langsung sih rata-rata ya. Kalau yang saya baca ya. Cuman kalau langsung ya itu benar-benar harus ditahu dulu nih yang masuk mana aja, yang keluar mana aja gitu. Gitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, sini ada catatan atas laporan keuangan gitu. Jadi ada informasi tambahan, kebijakan pengungkapan, terus sama kebijakan akuntansi. Jadi informasi tambahan ini contohnya kayak misalnya kita ada cash and bank. Nah, cash and bank itu di breakdown lagi teman-teman. Di breakdown lagi isinya apa aja sih cash and bank. Terus sama banyak sih teman-teman. Jadi benar-benar di breakdown masing-masing. Nah itu. Kalau teman-teman lihat laporan keuangan, otomatis di bagian kedua, tiga sampai seterusnya itu. Nah itu sisanya ada catatan laporan keuangan. Terus di situ juga berisi itu sih kebijakan akuntansi juga. Karena kan bakal dikasih tahu nih, karena setiap perusahaan tuh kadang menggunakan kebijakan beda-beda, tergantung bisnisnya, tergantung scope areanya. Oke teman-teman, sampai sini ada mau ditanyain? Gimana Nadira, ada yang mau ditanyain? Oh iya, ada kok. Lihat perusahaan itu sehat apa enggak bisa dari cash flow nggak? Bisa. Nah itu makanya kenapa kita kadang tuh lihat dari cash flow-nya itu penting ya itu. Karena kan kalau kita lihat dari cash flow, misalnya dia kebanyakan yang tadi dibilang kan ada kebanyakan pinjaman nih. Di sininya kebanyakan pinjaman nih. Otomatis kan kita harus lihat dia minjemnya tuh tahun depan apakah dia ada pembayaran atau enggak gitu. Nah itu misalnya dia ada pinjaman terus dia langsung lunas, maksudnya short term lah. Nah otomatis kan dia ternyata kayak cash flow-nya bagus gitu. Ketika short term-nya cepat pokoknya utangnya itu loan-nya dia pakai short term, enggak long term. Kalau long term berarti lihat dulu nih saya tuh dapat berapa sih di akhir tahun. Terus balik lagi sih habis dari situ bisa juga dilihat dari gross profit-nya. Gross profit itu revenue dikurang beban pokok penjualan. Nah, habis itu hasil itu dibagi sama penjualannya. Nanti kelihatan gross profit berapa persen tuh. Nanti kelihatan lah. Tapi benar kalau misalnya kita mau lihat perusahaan tuh bagus atau enggak ya dari arus kas ya gitu. Kalau untuk kita masuk ke dia ya, karena kan itu nanti berkaitan dengan gaji. Kalau perusahaannya udah nggak ada defisit kas kan nggak mungkin gitu. Maksudnya atau di akhir tahun ternyata kasnya tuh minimal perusahaan tuh harus punya berapa, ternyata kasnya nggak segitu. Berarti kan nanti bakal ada isu-isu gitu. Kayak misalnya minimal nih perusahaan tuh harus punya kas tuh 25M gitu karena dia karyawannya banyak terus aktivitasnya banyak gitu. Tapi ternyata terakhir itu dia cuma punya 3M, otomatis kan pasti bakal ada isu gitu. Itu sih bisa lebih dari situ. Di situnya tuh sama dari aktivitas ininya sih. Kalau saya sendiri ya berpikir di aktivitas pendanaan ini benar-benar penting gitu. Duitnya dapat dari mana dia nih? Kalau misalnya kita lihat ternyata dari loan dan loannya itu dia baru gitu. Dia baru minjam nih. Ternyata dia belum untuk tahun depannya itu dia bayarnya lama gitu atau belum bayar atau gimana. Itu kan bisa kelihatan dia harus kasih. Ya, tapi kadang kita harus lebih pintar juga dari perusahaan. Kadang perusahaan juga ngumpetin aja sih.
Tapi logikanya sih kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia harusnya kita harus ini ya, kita percaya lah gitu, untuk laporan keuangan tersebut. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Dari Nadira mau nanya? Belum ada, Kak. Oh, belum ada. Oke, kita ini ya, kita ganti ke Excel, teman-teman. Karena kan kita ada soal juga yang kemarin ya. Kita ngelanjutin untuk buat laporan keuangan. Dari terakhir. Sampai sini teman-teman udah kebayang ya laporan keuangan kayak gimana. Harusnya sih kebayang ya. Untuk kayak gimana gitu kan. Nah ini langsung aja. Ini dijelasin aja. Ini kan kemarin ya, punya kita tuh kemarin kayak gini. Untuk hasil terakhirnya kayak gini. Nah selisih ini tuh selisih karena di sini minus selisihnya ya. Di kredit, otomatis dia pendapatan. Kalau teman-teman buka kertas kerja yang kemarin saya kirim. Nah, terus laporan keuangannya, nih tadi kan kalau kita lihat ya biasanya di di laporan keuangan tuh laporan posisi keuangan itu di awal kan. Nah sebenarnya insight ya sebenarnya laporan posisi keuangan tuh harusnya tidak di awal gitu. Kenapa? Karena nanti kan kita belum ngelihat nih ngebentuk modal atau equity atau RE-nya, return earnings-nya atau laba bersih priornya itu sebenarnya belum kelihatan teman-teman. Karena kita langsung buat balance sheet-nya. Harusnya kita buat laba rugi dulu. Nah, makanya di sini saya jelasin sebelum kita buat balance sheet atau laporan posisi keuangan, sebenarnya di awal tuh kita harus buatnya tuh laporan laba rugi dulu. Laporan laba rugi. Tapi kalau misal di disclose di laporan keuangan yang di OJK dan lain-lain tuh yang disclose tuh bukan laporan udah jadi gitu balance sheet-nya. Jadi benar-benar langsung jadi balance sheet. Jadi dari kertas kerjanya tuh bukannya runtut laba rugi dulu, terus perubahan modal dulu, baru laporan posisi keuangan. Tapi di sini kalau di sana tuh laporan posisi keuangan dulu, terus laba rugi, baru perubahan modal. Harusnya kan ini terbalik gitu. Tapi secara implementasinya terbalik karena kan kita buat laporan laba rugi dulu teman-teman. Nah, ini laporan laba ruginya kita ambil ini. Kita ambil ini dari sini teman-teman. Income statement ini. Atas kerja yang kemarin kan. Kita tinggal masukin aja nih. Penjualannya ya kan. Kita masukin penjualannya nih. Penjualannya 160 juta. Terus kita masukin bahan pokok penjualannya. Ya kan. Bahan pokok penjualannya ini 100 juta ya kan dikurang. Ini laba kotor. Ya, teman-teman. Laba kotor. Terus tadi kan ada Tadi kan saya jelasin ya. Gross profit. Gross profit hitungnya dari mana sih? Ya dari sini. Dari laba kotor dibagi ini. Nah, kita presentasiin aja. Nah, gross profitnya itu 38%. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ya teman-teman bedain perusahaan manufaktur sama perusahaan jasa, gross profitnya tuh lebih gede tuh rata-rata perusahaan jasa daripada manufaktur. Kenapa? Karena manufaktur tuh beban pokok penjualannya tinggi teman-teman. Tapi kalau perusahaan jasa, bahan pokok penjualannya itu lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Mereka larinya nggak ke sini, tapi ke sini nih teman-teman. Ke beban-beban yang lainnya. Atau beban operasional lah jatuhnya. Beban operasional, bukan bahan pokok penjualan. Gitu teman-teman. Terus habis ini gross profit ini dikurang sama ini.
dikurang sama ini, hasil laba bersihnya kayak gini teman-teman. Laba bersihnya kayak gini. Itu Kira-kira di gimana? pajaknya belum ada ya? Nah, karena kita kan hitungannya belum sama pajak ya. Oh, oke. Harusnya emang ada pajak gitu. Tapi kan nanti karena ini asumsinya tuh perusahaan yang baru berdiri ya. Karena kan Belum PKP kalau ya? Belum PKP ya ya? belum PKP kan. Biasanya kan Oke, kalau oke. udah lama itu ada PKP, pasti ada pajaknya. Biasanya pajaknya dimasukin ke sini nih. Nah, hitungannya misalnya di sini nih hitungannya. Biasanya sih kalau kayak gini langsung aja kali 22%. Langsung kayak gini. Nah, ini namanya PAT. Profit after tax. Nah, ini taxation-nya. Tapi ini cara mudahnya aja ya, teman-teman. Padahal mah cara itunya mah harus ada hitungan lagi gitu. Misalnya hitungannya yang dikeluarin apa aja, ya kan? Kan ada mungkin dia yang deduction kan. Nggak mungkin semuanya bisa diakuin sebagai bisa jadi tax maksudnya langsung dipukul rata di laba bersih 22% nggak bisa gitu. Karena mungkin di bulan-bulan ini ada yang nggak udah dipotong pajak, misalnya gaji kan udah dipotong pajak tuh, otomatis jadi dikeluarin, nggak bisa dimasukin, atau ada beban-beban yang udah dipotong dari pajak, atau dia tidak termasuk masih bahasanya tidak termasuk apa ya, objek pajak. Jatuhnya sih fiskal sih, kita ngitung fiskal lagi. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Tapi ini sebenarnya Nadira lebih tahu sih kalau pajak. Nggak bisa kalau kalian mau. Enggak, Kak. Masih belajar. Oh, masih belajar. Ya biasa, ya gitulah. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Ke Singapura. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, di akhir tuh kita harus nutup jurnal penutup, teman-teman. Nah, ini jurnal penutup. Nah, kalau misalnya sekarang karena kita pakainya software, jadi dia udah auto tuh. Jadi ketika udah dimasukin angkanya di TB-nya atau GL-nya, udah langsung ke ekspornya tuh angka-angka yang udah di akhir gitu. Jadi kayak laba ruginya udah 0 gitu. Karena udah ditutup. Nah, di sistem tuh ditutupnya kayak gimana sih? Kayak gini nih ditutupnya. Jadi kayak tadi kan revenue kan di kredit ya posisinya. Nah, kita pindahin ke debit gitu. Kita hapus kan. Terus kita lawan itisar laba rugi gitu. Nah, terus beban pokok sama beban lain kan tadinya di debit. Nah, kita hapus, kita pindahin ke kredit. Nah, habis itu setelah udah semua selesai kayak gini, barulah kita ubah ininya nih. Jadi kan kalau dikurangkan antara revenue antara itisar laba rugi yang dikredit sama debit, gedean yang dikredit kan, otomatis ya posisinya dikredit kan nggak mungkin tuh ada akun yang namanya itisar laba rugi ya kan, di laporan keuangan itisar laba rugi, enggak kan. Jadi kita harus balikin tuh ke modal, jadi otomatis tadinya dikredit kita pindahin ke debit. Lawannya apa? Lawannya modal, karena kan penambahan modal. Nah, gitu. Kalau di total ini harusnya sama semua, teman-teman. Ini harusnya sama 320 juta. Nah, di jurnal penutup teman-teman ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Habis ditutup, otomatis kan ada yang berubah tuh. Modal kita berubah, teman-teman. Nah, modal kita berubah. Nah, ini nih. Kan kita ada modal awal ya, 250 juta nih.
modal awal kita 250 juta. Yang ini kan 250 juta nih modal awal kita nih. Kalau sebenarnya modal ini sih modal yang baru ditambahkan di tahun ini gitu. Perubahan modal kita segini 250 juta, ya kan? Habis modal kita 250 juta ditambah sama laba bersih teman-teman. Karena kita laba, jadi ya dimasukin ke laba bersih. Jadi modal ditambah laba bersih. Ya ini 281 juta gitu modal akhirnya. Modal akhir kita 281 juta. Nah, sebenarnya habis ini baru kita bisa nih buat laporan posisi keuangan. Biasanya di laporan perubahan modal ini dibuatnya buat pelatihan aja teman-teman. Jadi bukan buat kayak laporan bener-bener. Kalau misalnya konkretnya tuh laporannya kan nanti ya mungkin Dipo sama Nadira ini udah pernah lihat lah laporan keuangan kan. Jadi ada begininya dulu kayak misal 31 Desember 2022, terus di terakhirnya tuh di endingnya tuh ada 31 Desember 2023-nya gitu. Jadi kayak roll forward gitulah. Terus ada yang nambah, ada yang berkurang gitu. Yang nambahin apa gitu, ngurangin apa gitu teman-teman. Jadi ini cuma buat latihan doang. Ini nambah nih. Kalau misalnya ada prime, terus ada keuntungan, kerugian dimasukin sini semua. Ada yang mau ditanyain di perubahan modal? Lanjut. Lanjut ya. Pokoknya yang berubah tuh modal aja ya, jangan dia. Oke. Lanjut ke laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangannya tuh yang kayak gini teman-teman. Yang tadi saya jelasin. Ada current asset, terus ada non current asset. Gitu. Nah ini sebenarnya kan biasanya kalau kita lihat tuh kayak gini nih laporan keuangannya nih. Biasanya kita lihat tuh kayak gini kan, ke bawah gini. Pokoknya kanan kiri aja teman-teman. Biar kita tahu nih selisihnya benar atau enggak gitu. Nah ini kan diambil dari yang depan tadi gitu. Ada kas kita, persediaan, piutang. Nah, ini itu sini. Yang nggak ada di sini apa? Yang nggak ada di sini tuh beban-beban sama pendapatan. Nah, dia itu udah masuk ke aspek ini nih. 281, 520, 833. Coba lihat teman-teman di sini. Nah, di adjustment real balance ini kan segini. Ya kan? Semuanya ada nih masih. Nah, di akhir semuanya udah hilang gitu. Pada pulang kampung. Nanti di financial position yang ini sebenarnya tinggal kita masukin ke sini aja teman-teman. Kita masukin ininya. Oh iya, Bang. Nah, salah. Sorry. Kita masukin ini. Oh iya. Itu untuk envelope-nya diambil aja. Oh, dia ngikutin teman-teman. Sorry. Makasih ya. Makasih. Di sini teman-teman. Oke, kita rumusin aja. Ke perubahan modalnya. Nah, jadinya dia nggak selisih lagi di sini teman-teman. Jadi 0. Nah, ini laporan posisi keuangannya tuh kayak gini. Ini tinggal kita pindahin aja nih. Kita pindahin ke sini. Nah, jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Gitu sih, simpel banget sebenarnya teman. Untuk laporan posisi keuangan kayak gini. Ada terakhir tuh kan, habis itu cash flow ya teman. Cash flow tuh ya ini laporan arus kas. Nah ini udah saya buatin metode tidak langsung sama metode langsung teman-teman. Ini direct, indirect ya teman. Ini indirect, ini direct ya teman.
Nah, kalau kita lihat, kita di sini tinggal ini aja teman-teman. Di sini udah ada ininya ya teman-teman. Udah ada rumus-rumusnya. Tinggal masukin aja gitu. Nah, ini kalau lihat di indirect kan tadi udah saya jelasin ya. Awalnya kita ambil dari pendapatan bersih. Pendapatan bersihnya tadi 31, 520, 833. Terus habis itu kita kurangin kenaikan piutang. Kenaikan piutang kan dari sini teman-teman. Kita kan naik ya. Karena kita nggak ada saldo awal piutang. Jadi anggapannya piutangnya naik atau nambah piutangnya gitu. Nambah piutangnya. Terus persediaannya juga nambah teman-teman. Persediaannya nambah. Habis itu si biaya dibayar UMKM nambah kan. Terus perlengkapan juga nambah. Ya kan? Terus hutang usahanya tuh berkurang teman-teman. Iya, bertambah teman-teman. Karena bertambah, jadinya nambah teman-teman, nambah kas gitu. Karena kita nggak bayar kan, berarti nambah kas. Terus terakhir dikurangin ditambah beban depresiasi teman-teman. Karena kan depresiasi ini sebenarnya nggak masuk komponen kas ya. Maksudnya dia tuh beban yang nggak kita harus keluar kas gitu. Jadi kan dia jurusnya cuma beban pada ban depresiasi, pada akumulasi depresiasi. Nah, hasilnya tuh di laporan kas keluar, ya kas yang dikeluarkan dari kegiatan operasional tuh 26 juta ya teman-teman. 26 juta minus ya teman. Jadi di sini udah minus. Terus ada penambahan aset tetap nih 50 juta, berarti kan dikurang lagi nih. 26 juta dikurang 50 juta kan 76 juta. Habis itu 76 juta ditambah sama ini nih 250 juta teman-teman. 250 juta apa sih? Yaitu tadi permodalan awal dari investor gitu, ada dari CEO karena kan dia buka tuh. Kas yang dimasukin ya itu dari sini. Nah ini perusahaannya masih belum stabil teman-teman kalau siap dilihat dari laporan keuangannya ya belum stabil karena kalau dilihat dari segi cash flow-nya ya meskipun dari perusahaannya untung tapi dari segi cash flow-nya ya kurang gitu karena dia gede di mana sih di piutangnya gede nih piutang gede persediaannya masih gede nih jualnya apa sebelum menjual atau kayak masih ketahan gitu untuk di bulan ini mungkin di bulan depan mungkin cash flow-nya bakal lebih baik lagi. Nah ini penambahan kas saldo ini ya. Terus kita buat nih ROFOD-nya. Ini kan 0 ya, karena kita nggak ada saldo awal kan. Saldo awal ditambah sama ini teman-teman. Ini dia total. Nah hasilnya 174, saldo akhir 174. 174 berarti kita lihat dulu nih saldo akhir kita di cash-nya tuh berapa sih? Kita lihat di sini. Nah, 174 teman-teman. Jadi hasilnya 0. Nah, kita ini harus kas direct. Cepat direct lagi. Langsung. Direct langsung jadinya metode langsungnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi kas yang diterima dari pelanggan berapa sih? Nah, kita lihat nih dari general ledger aja langsung. Ini kan 150 juta nih dari penjualan ya teman-teman. Kita ngomong dari penjualan 150 juta kita terima cash nih. Terus tinggal dikurangin mana? Dikurangin sama ini teman-teman. Di GL juga langsung kita tarik aja. Kas yang dibayarkan dari untuk pelanggan. Jadi kas yang dibayarkan untuk pelanggan tuh mana aja. Kas kayak gini teman-teman yang kas-kas keluarin loh. Kas keluar ini 150 juta, terus ada ini 50 juta gitu. Terus ada ini kas keluarnya 6 juta, terus ada perlengkapan nih 20 juta. Nah ini di cash flow ini langsung aja, berarti jadi kas diterima pelanggan, terus dikurang sama kas dibayar untuk pelanggan atau kegiatan operasional lah ya. Kegiatan operasional. Nah hasilnya minus juga teman-teman, sama nih, ini sama gitu. Makanya tadi yang dibedain apa sih? Ya ini keterangan ininya aja yang dibedain sama ini nih. Perhitungan ininya beda gitu. Tapi ininya sama nih teman-teman. Kegiatan investasinya sama,
Terus ini pendanaan ya. Ini ngantuk nih kayaknya. Tiga makanya. Ini pendanaan ya teman-teman. Pendanaannya sama 200. Nah ini modal awal perusahaan. Oh sorry, ini salah. Nah, ini teman-teman. Jadi hasilnya segini ya teman-teman. Cash flow-nya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Nah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Gua belum ada, Sa. Lanjut. Oke. Sekarang kita bakal buka laporan keuangan yang kemarin teman-teman di awal kita buka bareng-bareng. Nah, saya mau jelasin dikit aja. Review kembali gitu untuk laporan keuangan. Satu lagi ya. Dinyalain aja, apa nanti aja. Nyalain kompornya juga nggak apa-apa. Nah ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Nah tadi kan buat pelatihan. Nah ini sesungguhnya laporan keuangan kayak gini. Jadi di awal dia ada ininya, ada judulnya cover depan ya. Cover depannya tuh ada ini juga, ini buat apa sih? Buat interim ternyata ya teman-teman. Interim 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Berarti perbandingan ke 31 Desember 2022 harusnya perbandingannya 31 Maret juga. Kalau di cash flow pasti cash flow sama PL pasti perbandingannya 31 Desember 31 Maret 2022. Nah, ini laporan keuangannya, ini laporan posisi keuangan ya, teman-teman. Laporan posisi keuangan. Makanya saya bilang ini kalau di kertas kerja kita kan dia buatnya nanti sebenarnya habis kita udah hitung laba bersihnya berapa atau rugi bersihnya berapa baru kita bisa kelihatan tuh laba bersih rugi bersih berapa terus modal yang berubah tuh berapa baru kita bisa tuh. Nah kalau di sini enggak, di sini langsung nih dibuat laporan langsung buat kayak gini. Terus, memang di sini harus tie up nih sama bawah-bawahnya. Nah ini teman-teman nih yang tulisan notes ini ya, ini tuh adalah catatannya. Tadi kan ada catatan atas laporan keuangan kan. Nah itu di bawah teman-teman. Nah, tapi di sini ada nomornya. Nah tergantung nomornya nanti kita bisa kelihatan nih angka apa aja, ini apa aja gitu. Isinya apa sih dari kas dan setara kas di perusahaan tersebut gitu. Ada asetnya. Nah teman-teman nih harus cek juga nih kalau misalnya lihat laporan keuangan ini dikurang sama total ini total ini sama atau enggak, TAP atau enggak. Itu sih ini laporan posisi keuangannya. Terus di sini ada laporan laba ruginya, teman-teman. Ya, laporan laba ruginya bisa kelihatan di sini, teman-teman. Nah, ini kelihatan kan? Kalau misalnya perbandingan laporan laba rugi itu biasanya kalau di perusahaan perbandingannya itu kalau 31 Maret ya sama 31 Maret. Jadi 31 Maret 2023 ya sama 2022. Nggak boleh nih 31 Maret 2023 dibandingkan ke 31 Desember 2022. Karena nggak relevan untuk pendapatannya gitu. Karena pendapatan 3 bulan kalau dibandingin sama 12 bulan ya nggak bisa. Terus 3 bulan sama 3 bulan. Ini laporan pos. Nah ini kan konsolidasi ya teman-teman. Sebenarnya ada lagi nih laporan keuangan per anak-anaknya, subsidiarisnya. Nah ini nanti ini bakal tayap ke bawah ke modal nih, bakal tayap ke modal. Nah, ini tambahan aja sih teman-teman karena dia ada anak ya di sini. Totalnya sebenarnya segini. Nah ini karena ada anak aja di breakdown sama dia. Nah, ini lihat teman-teman.
Nah ini laporan keuangannya teman-teman. Ini kan 1663 nih dari sini nih. Ya, dari sini nih. Terus ditambah dikurang sama ini, dikurang sama si ini nih. Betul ya, ini 663 dikurang sama ini, ditambah sama ini. Terus dikurang sama ini nih kalau untuk penyesuaian penjabaran laporan keuangan. Ini yang agak aneh nih teman-teman. Yang 18 ini 17 kan nggak bu? Harusnya nih ini rounding nih. Nggak tayap nih rounding nih harusnya nggak boleh. Dia audit siapa, Sa? Oh dia audit sama siapa itu? Siapa sih dia? Tapi nggak ada di sini tanda tangan. Ih, gue bukan Antam ya? Antam. Gue guys. Coba. Itulah intinya harus tap. Emang ini mistake kecil yang nggak kelihatan sih. Jadi ya kan belakang ini salah nih jadi itu kan. Harusnya 5 jadinya 7. 4 kan. Nah, terus di sini ada laporan arus kas ya konsolidasi. Nah, arus kasnya sama nih. Perbandingannya 31 Maret sama 31 Maret. Gak bisa nih 31 Maret sama 31 Desember dibandingin gitu. Untuk tahun yang berbeda. Karena kalau dibandingin yang kayak gitu, otomatis ya perusahaannya agak nggak comparable namanya. Jadi ada bahasanya comparable, harus ketika kita mau compare sesuatu ya harus kelihatan dulu gitu, comparable kan nih, lu mau compare sama gua, sedangkan misalnya lu mau compare sama gua tapi lu kerjanya beda ya nggak bisa. Kalau kerjanya sama kita bisa compare gitu, kerjanya sama jabatan sama kita bisa compare nih, perusahaan beda gitu. Tapi kalau kerjanya sama jabatannya beda di compare ya nggak bisa. Karena kalau keluar jajan kita sebulan itu di compare sama keluar jajan kita 3 bulan ya beda dong. Tuh. Makanya ini di compare-nya tuh sama Maret sama Maret. Ini ya tadi laporan. Nah kalau kayak gini menurut teman-teman ini laporan harus kas langsung atau tidak langsung? Gimana, ini harus kas langsung atau tidak langsung? Ini langsung ya? Ya langsung. Karena dia nggak ada Penerimaan. piutang sama langsung, dia langsung penerimaan sama pembayaran. Jadi kasnya langsung. Sama kayak tadi nih, harus kasih investasi. Nah ini lihat pencairan di jangka panjang. Kita berarti ada naruh deposito nih di sini. Ada bunga, eksplorasi aset. Terus ada pendanaan nih, ada pinjaman bank. Nah ini kita berarti yang ini minjem nih. Ini kita minjem. Nah ini bayar nih. Nah ini bagus nih, bayarnya banyak, cepet. Tapi dia tetap pinjam nih, berarti masih ada pinjaman di sini 537 nih. Atau sudah habis, bisa lihat dari ini loan-nya. Di sini loan-nya ya. Nah ini kayaknya udah nggak habis ya. Nah ada pinjaman bank jangka pendek aja. Oh pinjaman investasi jangka pendek. Doang sih, jangka pendek doang sih ini pinjaman bank. Berarti dia cash flow-nya bagus karena dia bayar terus, cepet-cepet bayar. Kan Antam tuh dia buat emas ya, tapi buat emas dia beli emas juga kan dari orang-orang yang udah mau jual gitu. Otomatis dia harus siap cash juga, cash flow-nya gede. Nah ini namanya catatan atas laporan keuangan teman-teman. Nah, ini ada informasi bagian umum, terus ada habis ini
kebijakan, ada anak-anaknya, identitas anak, dijelasin lah anaknya ada berapa persen kita punya, terus kita NCI-nya berapa, non controlling interest-nya berapa gitu. Terus eksplorasi sini ada wilayah-wilayah yang dieksplorasi. Nah ternyata kalau dilihat gini kita bisa lihat nih apa tambang emasnya mana aja sih, kayak Kolaka, Sulawesi Tenggara, terus ada Maluku Utara, terus ada Papua, terus ada wah banyak nih teman-teman. Informasinya komplit lah teman-teman di sini. Ini ada identitas anak, terus ada nih kedua nih kebijakan akuntansi yang signifikan. Itu kalau misalnya kita mau lihat laporan arus kasnya langsung atau tidak langsung, di sini ada nih teman-teman. Laporan konsolidasi yang interim disusun dari konsep harga perolehan dan laporan arus kas sudah menggunakan metode langsung ya teman-teman. Ini ada metode langsung. Tuh, jadi kelihatan di sini kalau melihat itu langsung atau tidak langsung, ya di sini aja. Ada penjelasannya di sini. Nah ini intinya ketika kita naruh kebijakan, otomatis laporan keuangannya bakal sesuai dengan kebijakan. Itu teman-teman. Nah ini terus bawah teman-teman, tarik bawah lagi. Kalau sekarang tahun ini tuh laporannya tuh sampai 5 teman-teman. Jadi kan kalau dilihat di sini terakhir tuh kalau kita lihat ke arus ke kas tarakasnya tuh 4 ya. Nah kalau tahun 2023 ya 2023 ke 2024 nih dia udah di sini udah pindah ke 5 karena di sininya banyak diperketat nih teman-teman, ada pertimbangan estimasi, terus habis itu di breakdown lagi gitu di atasnya gitu teman-teman. Nah sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira untuk laporan keuangan? BTW ini kan pertemuan terakhir ya teman-teman. Jadi ditanyain aja yang kira-kira mau ditanyain gitu. Takutnya teman-teman ada yang mau diketahui di luar ini juga nggak apa-apa. Proyek selanjutnya bakal dipikirin lagi apakah nanti kita materi tentang pajak atau tentang audit. Ini mau dilihat lagi gitu, bagusnya yang mana gitu. Tapi sekarang ya itu di laporan keuangan ini aja dulu gitu, karena kan pengen tahu nih teman-teman, biar teman-teman tahu kalau laporan keuangan tuh kayak gini gitu. Terus cara pembentukan diolah gimana sih? Terus apa aja sih komponen-komponen pentingnya? Gitu. Terus laporan keuangan ada berapa? Gitu. Menurut saya sih kalau teman-teman udah paham materi ini, kalau tes untuk jadi accounting ya, accounting staff itu udah basic banget, udah pasti lolos. Gitu teman. Ada yang mau ditanyain? Dipo, mau nanya nggak? Belum ada sih, Sa. Nah, masih ya lanjut aja. Nadira, ada yang mau ditanyain? Nyimak dulu, Kak. Minyak. Ya, Sa, BTW yang minggu lalu ada videonya nggak, Sa? ada, cuman belum di save. Belum ada ini ya? Iya, belum gua okay. upload. Ntar gua upload. Oke, ya. Thank you. Ya. Mungkin ini aja sih materinya sampai sini aja gitu, karena memang simple sih materi ini yang terakhir tuh, karena kita cuma mendalami pengenalan laporan keuangan tuh kayak gimana bentuknya. Kan di awal kita udah pernah bahas dan di akhir kita bahas lagi sedikit. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau kalau udah cukup kita sudahi aja gitu. Oke, thank you banyak. Thank you banyak. Cukup ya. Nadira cukup? Iya Kak, cukup Kak. Makasih banyak. Nah, makasih ya teman-teman udah ikut dari awal sampai akhir nih teman. Mungkin ada perpisahan sedikit. Next di project selanjutnya nanti mungkin bakal dibuat Q&A lah ya. Ditanyain kita mau materi apa sih. Jadi biar kelihatan nih
Karena ini kan materinya sebenarnya basic banget, teman-teman. Saya teman-teman ini udah lumayan paham lah sama materi, cuman kayak ada beberapa mungkin kayak oh iya oh gitu ya, oh ternyata kayak gitu, oh ternyata kayak gitu, mungkin ada sedikit-sedikit gitu aja. Mm. Oke, Iya. kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih Kak Reza. Ya, sehat selalu ya teman-teman. Nah.